Final sudah di depan mata, kira-kira apakah Lionel Messi ini akan tetap menjadi primadona? Iya, semua orang pasti akan tertuju ya perhatian itu ke Messi. Messi. Ya, La Pulga ini memang menjadi pembeda. Ketika dia tidak bisa mencetak gol melawan Inggris, maka dia menjadi solusi dengan membuat 2 assist. Karena 2 gol dari Argentina ke gawang Inggris, 2 gol balasan yang begitu epic ya di semifinal itu kan semua ada kreasi dari seorang Lionel Messi. Lionel Messi apakah jadi last dance-nya di pertandingan ini atau malah Yamal yang akan menjadi bintang panggung baru? Kalau melihat dari grafik kan Messi di atas memang. Ya, kita bisa melihat sudah 4 assist, ada 8 gol, Yamal itu baru 1 gol. Yes. Ya, tapi tetap perhatian orang semua pemain akan ke Yamal. Akan ke Yamal. Siapapun itu. Kenapa itu, Bung? Iya, karena ini pemain yang sangat cepat. Apakah Messi akan membuat perbedaan di pertandingan finalnya kali ini? Messi itu adalah Messi, Argentina adalah Messi, Messi adalah Argentina. Oke. Dan selalu begitu, dia akan menggendong Argentina ini kan untuk bisa bermain. Apapun itu, banyak pemain bisa membuat gol 1-2, tapi semua akan ke Messi. Halo Sobat Kompas TV, kembali di podcast Arah Juara. Tentunya kita sudah masuk untuk mengetahui di Pesta Piala Dunia ini siapa akan menjadi pemenangnya. Tentu final akhir tersaji, Argentina dan Spanyol siap bentrok di partai puncak Piala Dunia 2026. Untuk menghadirkan duel ini tentu tidaklah mudah karena di sana ada bintang yang juga tidak mudah mungkin dikatakan. Ada bintang yang diidolakan oleh banyak orang, Lionel Messi di sana di dalam pertandingan ini. Kira-kira seperti apa? Tentu saya tidak sendiri di sini. Kita akan tanya-tanya seperti apa prediksi pertandingan ini. Langsung saja di sini ada Bung Roni Pangemanan atau Bung Ropan. Ya. Selamat datang, Bung. Oke. Gimana, Bung? Pertandingan final sudah di depan mata. Kira-kira apakah Lionel Messi ini akan tetap menjadi primadona? Iya, semua orang pasti akan tertuju ya perhatian itu ke Messi. Ya. Messi. Ya, La Pulga ini memang menjadi pembeda. Ketika dia tidak bisa mencetak gol melawan Inggris, maka dia menjadi solusi dengan membuat 2 assist. Karena 2 gol dari Argentina ke gawang Inggris, 2 gol balasan yang begitu epic ya di semifinal itu kan semua ada kreasi dari seorang Lionel Messi. Yes. 1 gol dia kasih ke di menit 84 untuk Enzo Fernandez dan 1 gol untuk Lautaro Martinez di 90+2. Jadi kalau bicara memang maestro di sini pemain yang paling pembeda adalah memang Lionel Messi. Lionel Messi. Tapi mereka akan menghadapi sebuah tim yang dengan kolektivitas yang bagus. La Furia Roja Spanyol. Kolektivitas mereka tidak akan banyak menonjol dengan pemain-pemain yang punya individu. Memang Yamal pemain yang bagus ya di sisi kanan, tetapi mereka lebih mengutamakan bagaimana sebuah kesatuan unit permainan yang sangat baik. Itu yang mereka tunjukkan untuk membuat Prancis mati kutu di babak semifinal. Saya pikir Lionel Scaloni sebagai pelatih harus bisa melihat, memutar-mutar ulang video pertandingan antara Spanyol dan Prancis. Harus banyak recall berarti. Bagaimana melihat penampilan terbaik Spanyol di pesta bola akbar ini, itu terjadi lawan Prancis. Luar biasa. Spanyol tidak pernah bermain seperti itu. Dan Prancis kan anti klimaks bermain seperti itu. Dengan kemewahan mereka bisa diredam oleh anak-anak Spanyol. Berkat bagaimana pergeseran bola, perpindahan bola dari kaki ke kaki. Passing-passing mereka yang luar biasa yang membuat pemain-pemain Prancis tidak bisa berdaya. Itu dilakukan oleh Fabian Ruiz, Dani De Olmo dan Rodri. Dan Rodri yang mengendalikan permainan. Artinya metronom permainan di sektor tengah itu ada di Rodri. Dan ini tidak ada di Argentina. Tidak ada di Argentina. Ya, keduanya ketemu di final. Argentina memang punya lini tengah yang bagus. Enzo, McAllister, Paredes, ya kan? Kemarin Simeone dimainkan walaupun De Paul main di babak kedua, tapi mereka tidak punya seorang metronom yang bisa mengontrol permainan, yang membuat permainan itu lebih hidup dengan passing-passing yang akurat, yang presisi seperti Rodrigo. Makanya tidak salah di Opta dalam ini untuk hal bertahan itu Rodri ada di bawah Upamecano dan secara keseluruhan dia ada di bawah Messi. Jadi bisa dibayangkan Messi itu kan bukan pemain yang lebih bertahan. Messi itu nomor 10 yang ada di depan. Di belakang striker lah. Entah mau dipasang oleh Scaloni itu Lautaro Martinez atau dengan Julian Alvarez. Tetapi posisi Rodri di Spanyol itu berada di 2 bek tengah mereka yang bagus. Aymeric Laporte dan Pau Cubarsí. Nah, sebelum masuk ke kotak penalti, bola-bola harus lewat di Rodri. Harus lewat di Rodri. Iya, dia pemutus serangan lawan sebelum ke kotak penalti. Nah, ini yang akan menjadi pertemuan yang menarik yang kita lihat. Posisi itu yang nantinya akan dilewatin oleh Messi. Berarti Messi akan selalu head to head berhadapan di final nanti dengan Rodri.
Nah, Rodri yang membuat Kylian Mbappe itu frustrasi. Karena tidak bisa masuk lebih jauh kan. Oke. Gelandang-gelandang dari Prancis tidak bisa masuk, Dembele apa semua karena pemutusnya itu Rodri. Nah, ini yang harus dipikirkan. Ketika Messi berhadapan, saya tidak yakin Messi bisa menaklukkan Rodri. Oh, gitu? Kalau melihat pergerakan Rodri yang bagus ya. Ya, makanya Messi kemarin ketika lawan Inggris tidak begitu oke di babak pertama, Messi itu bermain bergeser, berpindah ke kiri atau ke kanan karena di tengah itu langsung ditutup oleh Inggris. Itu yang dilakukan oleh Tuchel. Ketika Messi melakukan pergeseran, nah itu bola-bolanya ketika dari kanan itu lebih hidup Argentina. Maka 2 umpan Messi kemarin yang mematikan itu semua dari kanan. Ketika dia bergeser posisi ini. Dan pasti melawan melawan Spanyol nantinya, Scaloni akan memainkan seperti itu. Oke. Karena dia akan sulit. Dia tahu karena Messi kalau masuk dari sektor tengah akan langsung head to head dengan Rodri. Dia harus berpindah tempat untuk mencari tempat yang aman buat dia untuk memberikan passing-passing terhadap siapapun yang akan datang, mungkin ke Enzo atau ke Julian Alvarez, entah siapapun yang akan dimainkan nanti di starting 11. Nah, itu yang kita akan lihat nantinya. Berarti kalau tadi Lionel Messi Rodri akan head to head di situ. Tapi gimana misalkan dengan Lionel Messi, apakah jadi last dance-nya di pertandingan ini atau malah Yamal yang akan menjadi bintang panggung baru? Kalau melihat dari grafik kan Messi di atas memang. Ya, kita bisa melihat ada 4 assist, ada 8 gol, Yamal itu baru 1 gol. Yes. Ya, tapi tetap perhatian orang semua pemain akan ke Yamal. Akan ke Yamal. Siapapun itu. Kenapa itu, Bung? Iya, karena ini pemain yang sangat cepat. Yang kita bisa melihat dia bisa banyak mengganggu dan umpan-umpan dia dia kan bermain agak di kanan, bukan bermain nomor 9 atau nomor 10. Dan dia sangat penting. Makanya dia kalau di dalam keadaan bugar, ini pemain yang sangat oke, yang bisa mengganggu pertahanan Argentina yang di mana di sana ada Tagliafico. Nico Tagliafico ada di kiri yang akan selalu beradu dengan Lamine Yamal. Berarti harus ada 2 pemain yang selalu bisa menutup pergerakan dari Lamine Yamal. Itu yang dilakukan saya pikir ketika mereka agak kesulitan ya bermain di posisi di awal. Kan sama Cape Verde juga imbang. Ya, berarti Yamal ini butuh bantuan seorang siapa supaya bisa akhirnya juga membantu perjalanan dia? Iya, Yamal di kanan, berarti dia satu jalur dengan Pedro Porro yang membuat gol kemarin. Gol kedua ke gawang Prancis. Nah, Pedro Porro ini bagus. Yang selalu muncul ketika Yamal itu dikepung oleh pemain-pemain lawan, selalu dia akan muncul. Bak malaikat di pinggir. Iya, dia akan muncul dari belakang. Dan ini bek kanan yang luar biasa. Yang sebenarnya saya pikir ini bek kanan yang biasa-biasa aja. Ketika dia di Tottenham Hotspur yang hampir degradasi itu di Liga Premier, tapi kemudian kan dia ada di posisi kanan, dipercayakan oleh Le Fuente untuk bisa bermain di sini. Dan dia membuktikan itu kepercayaan itu. 2 gol selama Piala Dunia yang dia buat. Untuk ukuran pemain belakang bek kanan bagus. Ya, dia membuat gol lawan Austria juga. Ya, dan sekarang melawan Prancis dia bisa membuat gol. Nah, ini pemain yang berbahaya. Nah, mereka akan saling bahu-membahu di sini. Dia akan banyak memberikan dukungan terhadap Lamine Yamal. Tapi Lamine Yamal ini apapun yang harus dikatakan harus betul-betul diredam. Karena dia kekuatan dia itu umpan-umpan dia sangat presis terukur terhadap Mikel Oyarzabal. Sangat-sangat bagus. Makanya banyak tidak memperhatikan mungkin ya kepada Alex Baena, pemain Spanyol lainnya. Mereka lebih tertuju ke Lamine Yamal yang sangat bagus bermainnya. Tapi kalau berbicara ini, Bung, permain dia bagus, asisnya dia oke. Apa yang harus dijaga oleh Yamal agar itu bisa dipertahankan di pertandingan final ini nanti? Yamal tetap akan bermain dengan kecepatan dia. Dengan kecepatan dia Dan tentunya mendapatkan umpan-umpan yang terukur dari gelandang-gelandang dari Spanyol. Mumpung gelandang-gelandang Spanyol itu bagus dalam mereka berpindah tempat ya. Melakukan passing-passing yang cepat seperti lawan Prancis itu hebat. Dan Dani Olmo yang pasti orang yang mungkin paling dekat dengan Lamine Yamal. Karena kemarin ketika gol kedua ke gawang Prancis itu ada kontribusi dari Dani Olmo ketika diambil oleh Upamecano, kemudian Pedro Porro masuk dari posisi itu. Jadi ada 3 orang yang nantinya akan selalu bergerak dengan cepat di posisi agak ke kanan atau pertahanan sebelah kiri Argentina nantinya. Yamal, Pedro Porro dan Dani Olmo. Kalau di agak ke kiri atau pertahanan sebelah kanan Spanyol itu ada Alex Baena di situ, kemudian dengan Fabian Ruiz yang akan mengganggu di posisi itu, dan ada Cucurella. Cucurella ini pemain yang bagus, sangat bagus. Makanya Madrid ambil dia. Salah satu pemain yang stabil bermain di posisi kiri adalah Marc Cucurella. Berarti Spanyol ini bisa kita kategorikan punya komposisi dan skema permainan yang cukup apik kali ini. Bagus. Kalau mau lihat mereka bermain lawan Prancis, ya itu harus hati-hati bagi Argentina. Karena mereka bermain itu secara unit, secara tim, dan tidak banyak menahan bola. Itu yang disampaikan oleh La Fuentes. Anda bermain jangan banyak pegang bola untuk terlalu individu di tengah. Lawan Prancis ya. Prancis punya kekuatan yang kuat untuk pressing tinggi.
Jadi yang harus dihadapi buat mereka, persempit ruang mereka, dan bola itu berpindah terus. Anda harus bisa bergerak. Itu dilakukan oleh pemain-pemain Spanyol. Nah, lawan Argentina di final, mereka akan begitu. Pemain Argentina akan coba bermain dengan pressing yang tinggi. Iya. Yang keras seperti mereka lakukan lawan Inggris kan. Nah, Spanyol punya anti untuk bermain seperti itu. Anti dengan gaya mereka untuk pressing tinggi. Caranya apa? Bermain dengan cepat. Jadi bola itu tidak terlalu lama. Nah, kendalinya ada di mana? Ada di Rodri. Karena Rodri yang mengatur ritme. Dia metronom di tengah yang bisa mengatur posisi ini. Argentina tidak punya itu. Oke. Tidak punya satu pemain yang bisa mengatur. Karena bola-bolanya akan ke Messi lebih banyak. Semua akan menservis kepada Messi. Sebagai last dance Messi. Mereka ingin Messi itu selain angkat trofi juara, juga menjadi pemain terbaik sekaligus top skor. Sehingga ketika dia keluar selesai, tidak lagi berbicara banyak bahwa tidak ada pemain lain yang bisa menyamai apa yang dilakukan oleh Messi. Itu yang akan dilakukan oleh semua pemain Argentina di final melawan Spanyol. Oke, kalau kita bicara last dance, apakah Messi akan membuat perbedaan di pertandingan finalnya kali ini? Messi itu adalah Messi, Argentina adalah Messi, Messi adalah Argentina. Oke. Dan selalu begitu, dia seakan menggendong Argentina ini kan untuk bisa bermain. Apapun itu, banyak pemain bisa membuat gol 1-2, tapi semua akan ke Messi. Semua akan ke Messi? Iya, dan Messi selalu menjadi Jadi, pembeda. seperti ini, Bung, sorry. Berarti Argentina ini menaruh harapan besar ke Messi. Iya, pasti. Lalu siapa yang bisa membantu Messi juga untuk merealisasikan mimpi Argentina? Yang bisa membantu Messi adalah gelandang-gelandang dia, seperti kemarin kan. Enzo Fernandez, kemudian ada Alexis McAllister. Ya mereka Paredes yang akan membantu. Lini tengah kan mereka kuat. Tetapi ya itu, karena mereka tidak punya seperti Rodri. Oke. Jadi Messi akan banyak bekerja saya pikir. Akan lebih sangat banyak banyak bekerja dalam pertandingan ini. Dan dia akan mengalami, saya pikir akan mengalami kesulitan. Karena kan dia kan tidak punya kecepatan. Dengan usia dia, tidak punya. Nah, Spanyol akan bermain dengan speed yang tinggi bermain. Seperti yang mereka lakukan lawan Perancis. Dengan speed yang tinggi akan sulit. Dengan bola berpindah dan semua pemain bergerak. Tidak dalam satu posisi. Itu kan akan menyulitkan bagi siapapun. Itu yang membuat Dembele mati, Barcola mati, ya Olise mati, nggak bisa berkembang. Sampai Mbappe frustrasi. Karena pemain Spanyol itu rotasinya bagus. Mereka tidak berdiri di satu tempat. Habis kasih bola mereka pindah, kasih bola mereka pindah. Jadi itu mereka putar tuh di tengah tuh. Dengan satu pemain Rodri yang mengatur irama itu. Tapi bukan berarti Argentina akan mati kutu kan? Oh enggak juga. Seperti apa kira-kira menurut? Argentina tetap mereka akan bermain coba dengan gaya mereka. Dengan tetap pressing yang tinggi. Oke. Tinggal sekarang bagaimana ada orang, kalau untuk bisa mematikan Spanyol, ada orang yang mendekati Rodri. Untuk biar Rodri tidak banyak untuk bisa mengatur. Karena kan bola semua ke Rodri yang akan passing. Yes. Nah ada satu pemain, entah siapapun, Enzo, McAllister, ada satu yang dekat dengan Rodri. Sehingga Rodri itu tidak punya ruang yang untuk bisa memberikan passing-passing yang baik, yang presisi terhadap teman-temannya. Nah kemarin melawan Prancis, dia terbuka, nggak ada yang mengikuti dia. Nggak ada, sehingga diberikan keleluasan untuk dia memimpin. Nah sekarang tugas bagi Enzo, kalau Enzo bisa dekat atau McAllister bisa dekat langsung dengan Rodri. Berarti kan konsentrasi, fokus dari Rodri akan terganggu. Nah dengan terganggu kan akan memberikan ruang kesempatan buat Messi untuk berkreasi. Oke. Gitu. Kalau kita bicara untuk, ya kita tentu setiap klub atau setiap tim itu kepinginan suatu kemenangan. Kalau kita bicara Lautaro Martinez, tampil tajam sepanjang fase gugur, apakah ia juga akan kembali mencetakkan kemenangan juga untuk Argentina? Martinez datang selalu sebagai super sub. Karena yang akan dipilih oleh Scaloni adalah Alvarez yang akan bermain. Saya nggak tahu di final mungkin ada pergantian kan. Argentina bermain dengan 4-4-2. Karena mereka lebih kuat di tengah dan flat di belakang. 4-4-2 itu Messi bersama dengan Julian Alvarez di depan. Atau bermain dengan 4-4-1-1. Messi berdiri di belakang Julian Alvarez. Kecuali Scaloni itu membuat suatu perubahan yang radikal, memainkan dua striker sekaligus, Lautaro dan Julian Alvarez. Tapi saya pikir tidak mungkin deh. Tidak mungkin. Karena Lautaro itu spesialis super sub yang sangat bagus, sangat mematikan. 2 kali dia masuk sebagai super sub. Itu melawan Swiss dia bisa mencetak gol, lawan kemarin Inggris bisa mencetak gol penentu kemenangan. Jadi selalu sebagai super sub itu penting buat Argentina, ada satu pemain yang selalu membawa keberuntungan ketika dia dimainkan dan dia bisa menjadi pembeda, solusi untuk bisa membawa sebuah tim bisa memenangkan pertandingan. Itu ada dalam diri Lautaro Martinez. Dan tentunya perlu untuk dukungan untuk memberikan umpan-umpan terhadap dia, dan Messi yang akan membuka semua itu. Oke, saya sedikit geser ke Spanyol. Di lini depan Spanyol ada Mikel Oyarzabal. Sementara Argentina punya Lautaro Martinez. Siapa striker yang lebih berpotensi, Bu? Oyarzabal kan sejauh ini sudah 5 gol bikin. Oyarzabal bukan striker nomor 9 yang murni. Dia lebih ke nomor 10, tapi Spanyol itu tidak punya pemain yang kuat di nomor 9. Maka Oyarzabal didorong ke
sana. Lautaro, saya bilang dia tidak akan mungkin main pertama. Julian Alvarez yang akan bermain. Dia akan main di babak kedua. Tapi memang akan sangat berbeda. Kalau Lautaro itu memang betul-betul nomor 9 yang sangat dibutuhkan. Ya. Tetapi kalau soal klinis di depan gawang, mungkin Oyarzabal akan jauh lebih bagus. Untuk mengambil bola-bola mati dari sebuah set piece, Oyarzabal akan oke bermain. Jadi sangat menguntungkan bagi Spanyol karena Oyarzabal ini bisa membantu ke belakang, ke tengah. Makanya sirkulasi bola berputar itu karena Oyarzabal juga banyak membantu ke tengah. Berbeda dengan Lautaro Martinez atau dengan Julian Alvarez, tidak akan banyak membantu ke tengah, turun karena memang mereka spesialis pemain oportunis di depan gawang. Ya karena memang nomor 9 yang dibutuhkan. Nah, Oyarzabal kalau dikatakan Oyarzabal, bagaimana Spanyol itu begitu kuat dalam pegang bola mereka karena Oyarzabal banyak membantu. Sehingga ketika mereka menguasai permainan, seakan-akan sulit untuk bisa merebut bola di kaki mereka gitu. Nah, kalau bicara tadi Spanyol lebih cepat dalam transisi bola. Kemudian Argentina itu terlihat cukup bermain sendiri, menjaga bolanya. Kira-kira kalau Spanyol sendiri siapa yang harus memiliki kestabilan dalam menjaga bola pertahanan? Itu siapa? Kalau bertahan, mereka kan kita sudah tahu kan di belakang ada 4 pemain yang kuat. Spanyol itu baru 1 kebobolan sejauh ini. 11 semua. Jadi tim yang paling sedikit bobol itu Spanyol. Argentina sudah 7 kali bobol. Gawang Emil Martinez, gawang Unai Simon baru 1. Mereka sangat kuat di belakang, sangat kuat. Terutama satu sosok yang penting itu temannya Lamine Yamal, namanya Pau Cubarsí, sama-sama bermain di Barcelona. Usia masih 19, Yamal 18, dan dia bermain di Solo di Manahan waktu ada kejuaraan dunia junior di sini 17. Dia bermain di JIS, Stadion JIS Jakarta Utara, dan di Manahan Solo. Tidak ada yang menduga itu kan. Nah, makanya saya lihat pemain ini top, bagus. Langsung levelnya naik ke tim utama. Dan di Barcelona tidak tergantikan, di Spanyol dia tidak gantikan. Nanti lihat saja. Dia bisa membuat pemain-pemain Prancis tidak berkutik. Itu Pau Cubarsí. Masih muda, tenang, dipasangkan dengan Aymeric Laporte. Jadi kalau ditanya pertahanan, saya rasa pertahanan Spanyol sangat-sangat rapi mereka bermain. Rapi. Pedro Porro di kanan dan Cucurella di kiri. Jadi ini akan menjadi ujian bagi Julian Alvarez, ujian bagi Lionel Messi untuk bisa menaklukkan sang anak muda ini. Dia mengidolakan Lionel Messi. Karena berarti kita katakan walaupun Spanyol itu cepat perbedaan bola, tapi pertahanannya juga Pertahanan sangat Kemudian begitu pun juga dengan Argentina. Argentina kalau saya lihat di pertahanan agak rapuh. Agak rapuh. Karena kan bagaimana mereka bisa kebobolan sampai 7. Karena mereka tuh selalu Argentina setiap bermain, selalu pasti bobol. Itu Argentina. Tapi mereka punya mental juara. Karena faktor mental ini yang membuat Argentina terus bisa melaju dan sulit untuk ditahan. Nah, bicara mental juara, pertandingannya akan seperti apa kira-kira, Bro? Ya, dalam pertandingan yang ketat seperti ini, mental juara itu perlu. Untuk Argentina, karena mereka ingin menunjukkan ke 4 bintang. Sudah 3 bintang saat ini, untuk 4 bintang tuh juara, mereka ada di tangga. Dan mereka punya sosok pembeda ya Lionel Messi. Jadi kalau bisa untuk bicara mental ya ada di Argentina, mental juaranya. Kan itu kita bisa melihat di antara tertinggal 2-0 lawan Mesir mereka bisa membalikan keadaan. Iya kan? Kemudian dapat perlawanan ketat dari Cape Verde mereka bisa menang. Dari Swiss mereka bisa menang walaupun itu perpanjangan waktu kan. Lawan Inggris tertinggal 1 gol duluan, mereka bisa membalikan keadaan. Kalau tim yang tidak punya mental sulit untuk bisa membalikan keadaan di 10 menit terakhir. Nggak akan mungkin, hanya Argentina bisa melakukan itu. Nah, Spanyol harus belajar, kalau Spanyol unggul lebih dulu, di 10 menit itu akan menjadi 10 menit yang krusial bagi siapapun melawan Argentina. Jadi mereka harus belajar, saya pikir La Fuente harus bisa melihat bahwa tidak boleh lengah di 10 menit itu. Karena kekuatan Argentina ada di 10 menit terakhir, di mana mereka begitu ngotot dengan mental mereka. Tapi kalau Argentina yang unggul duluan akan menyulitkan saya kira buat Spanyol. Ya akan lebih ketat pertandingan ini. Gitu. Bung Ropan, kalau kita melihat Lionel Messi ini adalah pertandingan terakhir di Piala Dunia. Last dance terakhir. Apakah ada mungkin harapan dia juga akan main lagi atau seperti apa? Saya pikir dia nggak main lagi. Tidak akan main lagi. Dia akan main lagi di Piala Dunia. Sama nasibnya dengan Ronaldo. Ronaldo nggak main lagi. Dengan usia 39 kan dia 43-44 tahun akan sulit untuk bermain di level tinggi di Piala Dunia untuk 4 tahun depan ya. Ketika Spanyol menjadi tuan rumah juga dengan Portugal dan Maroko. Jadi ini akan terakhir akan diberikan buat Argentina. Dan dia ingin membawa Argentina tuh juara angkat trofi. Back to back. Tidak ada tim yang bisa melakukan back to back di era modern. Terakhir Brasil tahun 58-62 dengan Pelenya. Ya kan baru Italia tahun 34-38. Jadi sekarang di era modern Messi akan menentukan itu untuk back to back. Mereka juara 4 tahun lalu dan sekarang bisa menjadi juara.
Nah, kita akan tunggu apakah Messi mampu melakukan itu untuk angkat trofi lagi. Nah, Gitu. ini tentu banyak harapan besar ya, Ya. Bung, untuk para pendukung Lionel Messi yang selama ini mengidolakan sang bintang ini. Ini adalah pertandingan terakhir. Apakah pertandingan ini akan mewah atau tidak? Menurut Bung Ropan, prediksi, skor, dan siapa yang akan menjadi juara? Dalam pertandingan yang ketat ini tentunya banyak yang mengunggulkan Argentina. Semua pasti akan mengunggulkan Argentina. Karena sosok Lionel Messi. Karena ada Messi di sana dan Oke. mereka punya kedalaman yang oke. Tapi kan disuruh memilih ya, mungkin saja Spanyol. Ini kan pertandingan yang fair. Satu wakili Amerika Latin, Argentina, satu mewakili Eropa. Spanyol yang ada di sana. Karena duel antara Eropa dan Amerika Latin ini kan 10-12. 10 buat Amerika Latin, 12 buat Eropa. Dalam 22 edisi terakhir. Oke. Ini edisi ke-23. Nah, kalau bisa melihat dari situ, saya mungkin lebih ke Spanyol ya. Lebih ke Spanyol. Saya lebih ke Dengan Spanyol skor? kalau bisa melihat. Mungkin tipis kalau melawan ini Argentina. 2-1? Ya, bisa 1-0. Karena Bisa kan 1-0. bisa 1-0 untuk Karena pertandingan memang ini. ketat ya pertandingan. Sangat-sangat ketat. Tapi bukan berarti Argentina nggak bisa menang. Ini kan saya bilang tadi, Argentina ini tim yang punya mental kuat. Ya. Bukan tidak mungkin ini pertandingan bahkan bisa dilakukan perpanjangan dan adu penalti. Kalau adu penalti kan 50-50. Yes. Siapapun bisa menjadi juara gitu. Tapi kalau disuruh pilih satu, kali ini saya coba mungkin dengan melihat mereka main bagus melawan Prancis. Prancis. Saya terkesan dengan cara mereka bermain dan mungkin Baik. 1-0. Ya. Terima kasih Bung Ropan. Sama-sama. Berarti kita melihat ini adalah pertandingan mental dan kecepatan dalam bermain. Sahabat Kompas TV, itulah tadi obrolan saya dengan Bung Ropan. Semoga analisa dan prediksi dari Bung Ropan, skor tipis ya tadi Bung Ropan ya. Siap. Semoga ini juga menjadi penyemangat teman-teman terhadap bintang Lionel Messi. Terima kasih, sampai jumpa di Arah Juara.